Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini bertepatan hari Sabtu. Nanti malam Minggu. Buat teman-teman yang weekend mau OTW entah kemana, hati-hati di jalan ya. Semoga sehat selalu dan dipermudah urusannya, diperlancar rezekinya. Amin. Oke, jadi kali ini itu saya akan bahas HP jadul yang sering rusak. Jadi ceritanya itu saya dapat customer bawa HP jadul. HP yang mungkin di tempat teman-teman semua itu sudah nggak layak ya. Tapi di tempat saya karena di pedesaan ya masih banyak pemakainya. Ini HP Redmi 4A yang displaynya tuh hanya 4 in atau 4,5 in ya. Jadi ada mbak-mbak ya bawa HP ini, beliau cerita HP-nya itu dicas normal penuh ya, tapi saat dinyalakan itu hanya mentok logo Mi. Dan beliau ya namanya orang awam ya, beranggapan ini takutnya di flash datanya hilang. Ya mungkin kita itu beranggapan kalau mentok logo boot loop kan selalu berkesimpulan wah ini harus di flash ya atau di hard reset. Tapi nggak semua kasus yang mentok logo itu harus di flash atau hard reset ya. Teman-teman harus pahami dulu permasalahan terjadi karena apa, atau karena sebelumnya itu sering penuh memorinya, atau karena tiba-tiba saja, atau bahkan karena ada permasalahan di tombol. Jadi macam-macam lah. Nah kali ini itu kebetulan setelah saya cek, itu ternyata permasalahan yang sering dialami untuk HP-HP jadul. Kira-kira permasalahan apa itu? Kita akan bahas bareng-bareng. Oke, jangan lupa selalu minum air putih. Walaupun kita seorang teknisi sering lembur ya, jangan lupa itu ya. Selalu air putih. Supaya kita tetap fresh dan ya tentunya nggak sering pegel-pegel ya. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi mbak-mbak datang bawa HP Redmi 4A. Oh ya, jajal dicek ya mbak. Oke teman-teman, baru aja nih ada mbak-mbak nih kasus HP ini bilangnya dicas penuh tapi dinyalakan logo Mi aja. Oke, kita akan coba sebentar ya. Coba cas bagaimana konsumsi arusnya 0,5 ampere, 0,2, 0%. 0% ya. Tapi di sini hanya 0,2 ampere ya, belum ngangkat sampai minimal kalau untuk HP jadul ini 0,9. Nah, ini hanya 0,2, 0,3, 0,2 ya. Oke. Kondisinya seperti ini, kita coba langsung gerak cepat aja ya. Kita akan langsung ini aja gunain aktivator supaya dia cepat, dan kita akan cari tahu permasalahannya itu apa. Karena mbaknya bilang ini dicas penuh tapi dinyalaan logo Mi ya. Oke teman-teman, ini sudah 15 menit ya
tapi kok ngisinya tuh hanya 0,6 ya, padahal ini dengan aktivator nih. Aktivator tuh lumayan cepat biasanya, 2 ampere lebih ya saat ngisi kayak gini suntik, tapi ini kok cuman 0, berapa tadi, 0,6. Oke, kita coba cas ya. Dia ngisi berapa? Ini 15 menit saya suntik ya. Wow, 67 ya. Kita coba nyalain. Jadi bilangnya tuh rusaknya setelah dicas penuh dia hanya logo Mi. Nah, ini sudah muncul logo Mi. Biasanya setelah logo Mi itu ada Android di sini ya. Oh, ini mau nih, ada muncul Android. Ini mau nih, ada muncul Android. Oke, nggak masalah nih. Bilang mbaknya tadi tuh muncul logo Mi dan mati, mungkin mati. Saya curiga ini jurus MCM berlaku ya kelihatannya. Oke, kita coba tes. Saya cabut baterainya dan seketika ngeblank. Saya cabut baterai, ngeblank. Aneh ya, saya cabut baterai, ngeblank. Bukan cabut baterai, cabut cas ya. Ngeblank ya. Tadi kan enggak ngeblank dia. Oke, kita coba cabut, pasang lagi, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Mi. Apakah ini langsung nanti dia mati nggak mau ke menu? Ya, ini mohon maaf ya teman-teman, memang counter saya depan jalan pas ya, apalagi mendekati hari Jumat ini, mau Jumatan jadi ramai banget. Nah, ini jika nggak mau nampil ke menu ya udah fix ini baterai. Yang saya heran tadi tuh baterainya dicas dengan aktivator dia hanya 0,6, padahal kalau baterai itu harusnya 1 ampere 2 ampere. Nah, ini ngeblank ya. Ngeblank ya. Ngeblank seperti ini, nggak mau muncul Android ini. Oke, kita akan langsung coba gunakan jurus MCM dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apakah ada perbedaan ya. Kalau tadi tuh nggak mau nampil ke menu.
Tadi nggak sampai muncul di sini ya Androidnya. Kalau ini masih, oh baru mau saya bilang kalau ini masih tetap, ternyata muncul dia ya. Nggak mau digibahin dia, nggak mau diomongin dia, udah muncul nih. Memang nggak ada obat ini untuk kasus MCM ini. Oke. Ya, mantap ya. Dan ini menunjukkan 3%, padahal tadi 60 berapa. Ini menunjukkan keasliannya ya. Setelah kita jumper bypass tuh kembali normal baterai, dan itu menunjukkan keasliannya. Oke, ini sudah normal, siap untuk dipasang kembali. Jadi emang kasus ini sering banget ya terjadi. Ya, lalu sekarang kita akan coba suntik. Kalau tadi itu disuntik hanya 0,6, ini apakah sudah normal di atas 1 ampere? Oke, saya pasangkan di sini ya. Lalu kita suntik. Perhatiin bedanya, beda banget. 2 ampere lebih, 2,1. Artinya ini sudah berjalan dengan baik dan jurus MCM sudah menghantarkan 2 ampere lebih. Kalau tadi 0,6 selama 15 menit 0,6, dan ini sudah menunjukkan aslinya baterai ini berfungsi dengan normal. Ya, beda banget ya. Setelah di jumper air fuse dia 2,1 ampere. Ini udah yakin banget kondisi sudah pulih, tidak seperti tadi. Kalau tadi itu baterainya rusak, air fuse nggak berfungsi dengan baik. Sekarang sudah dipastikan sudah aman, dan ini baterai masih original, nggak perlu diganti. Oke, saya akan susun lagi ya. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan dan bismillahirrahmanirrahim. Kasusnya sudah selesai ya dengan trik MCM. Ini tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi kalau baterai kondisi rusak saat diaktivator tuh hanya 0,6, normalnya itu 1 ampere lebih ya, bahkan 2 ampere lebih. Nah ini tadi kita aktivator sudah 2 ampere lebih. Nah ini kan muncul ini ya, artinya ini sudah normal dan mau nampil ke menu. Tinggal ya dicas ya, jadi nggak perlu ganti karena baterainya juga masih kondisi rata, nggak kembung ya. Jadi pertahankan yang original. Mudah-mudahan bisa dicek dengan manfaat ya. Mungkin mbaknya lagi belanja, nanti saya kasihkan. Oke, itu saja. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezeki. Amin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.